This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. Oke, lanjut kini kabar mantap pertama datang dari Indonesia Australia yang kini akhirnya menyepakati perjanjian keamanan baru nih bos. Jadi pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Australia yaitu Mr. Anthony Albanese di Sydney pada Rabu 12 November hari ini ternyata telah menghasilkan perjanjian bilateral baru nih bos di bidang keamanan dan pertahanan. Dan gregetnya dalam pernyataan persnya PM Albanese pun menyebut bahwa apabila salah satu pihak menghadapi ancaman keamanan, maka kedua negara akan berkonsultasi dan mempertimbangkan langkah bersama untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah loh, lantas, apakah maksudnya ini bos? Apakah Indonesia dan Australia menjadi sekutu dan membentuk aliansi pertahanan baru? Setelah ini kita kupas. Kemudian nanti kabar kedua datang dari calon jet tempur kelas berat masa depan kita nih, yaitu F-15EX. Calon ya. Nah publik pasti banyak yang bertanya-tanya nih, ini F-15EX nih kayak mana sih? Jadi apa enggak nih? Kok nggak pernah dibicarakan lagi ya kan sama pemerintah? Nah, terkait hal ini pakar pertahanan kita pun akhirnya buka suara bos. Lantas apakah kata beliau? Apakah F-15EX Indonesia ini sudah dekat atau masih buram? Penasaran beritanya? Cus, markilas. Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama jadi admin kutip dari siaran live pernyataan pers Presiden Prabowo dengan PM Albanese di kapal Hamas Canberra 12 November 2025 hari ini. Jadi diketahui bahwa PM Albanese pun mengatakan pemerintah Australia dan Indonesia baru saja menyelesaikan negosiasi substansial mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama kita. Indonesia dan Australia maksudnya bos. Dia menyampaikan hubungan Australia-Indonesia didasarkan pada persahabatan, kepercayaan, saling menghormati dan komitmen bersama terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan. PM Albanese pun menyebut perjanjian itu menandai era baru hubungan Indonesia-Australia, bos. Beliau katakan, perjanjian ini merupakan pengakuan dari kedua negara kita bahwa cara terbaik untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas adalah dengan bertindak bersama, ujarnya. Adapun perjanjian keamanan Indonesia-Australia sebelumnya diteken pada era pemerintahan Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto atau sekitar 30 tahun lalu. Dan perjanjian kali ini akan dibangun berdasarkan perjanjian Lombok 2006 yang menegaskan kembali integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia. PM Albanese katakan perjanjian ini juga dibangun berdasarkan perjanjian kerjasama pertahanan yang kita tanda tangani bersama tahun lalu, ujar beliau. Dan lanjut, beliau pun akhirnya menjelaskan bahwa perjanjian keamanan ini akan mengikat Australia dan Indonesia untuk berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri secara berkala mengenai masalah keamanan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak menghadapi ancaman keamanan, maka kedua negara akan berkonsultasi dan mempertimbangkan langkah bersama untuk menghadapinya. Nantinya kedua negara akan saling berkonsultasi untuk mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan keamanan yang saling menguntungkan, ujar beliau. Jadi, jika keamanan salah satu atau kedua negara terancam, maka mereka akan berkonsultasi dan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil baik secara individu maupun bersama-sama untuk menghadapi ancaman itu. Dan rencananya PM Albanese pun akan kembali berkunjung ke Indonesia pada Januari 2026 nanti bos, untuk meneken secara resmi perjanjian baru di bidang keamanan ini. Nah loh, lantas apakah maksudnya pernyataan PM Albanese ini? Apakah ini adalah bentuk aliansi pertahanan baru Indonesia-Australia?
Nah, jadi ini coba admin jelaskan menurut pandangan kacamata Mimin aja ya bos. Berdasarkan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan, ya jelas bahwa perjanjian ini bukanlah perjanjian pertahanan otomatis bos. Maksudnya ya, kalau salah satu negara diserang, bukan berarti yang lain wajib ikut perang. Enggak, bukan gitu bos. Tapi ini semacam perjanjian konsultatif. Artinya, kalau ada ancaman terhadap salah satu pihak, maka kedua negara wajib berkonsultasi dan mempertimbangkan langkah bersama. Bisa itu langkah diplomatik, ya kan? Bisa koordinasi militer terbatas. Bisa juga sekedar tukar informasi intelijen untuk mencegah konflik lebih luas. Jadi lebih tepatnya ini bukan you hit me, my friends hit you back. Bukan gitu bos. Tapi ini lebih ke you threaten me, my friend, and I talk and plan together how to respond smartly. Jadi modelnya ya bukan reaktif bos, tapi lebih ke konsultasi doang. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini terjadi sekarang? Apa yang mendorong Indonesia Australia mempererat hubungan di bidang keamanan? Nah, jawabannya ya kalau kita lihat ada di peta besar geopolitik Indo-Pasifik. Saat ini kalian tahu ya kan, tegangan global makin panas. Laut Cina Selatan, konflik Taiwan, hingga perebutan pengaruh antar kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika dan Tiongkok, China. Nah, Indonesia dan Australia ini posisinya strategis banget nih bos, di jantung rute maritim dunia. Jadi, mungkin daripada cuma jadi penonton dalam persaingan raksasa itu, dua negara ini milih jadi penentu arah stabilitas kawasan bos. Bagi Indonesia, ini adalah cara memperkuat kedaulatan dan keamanan wilayahnya di arah selatan. Dan bagi Australia, admin lihat ini sebagai bentuk nyata bahwa mereka ingin dekat dengan ASEAN, khususnya kita Indonesia. Tapi ya, intinya jangan sampai pula kita malah jadi proksi mereka ya kan? Maksudnya proksi untuk menghadapi Tiongkok bos, jangan sampai kayak gitu. Dan awal tahun 2026 nanti bakal jadi tahun penting nih. Ketika Pak Prabowo dan Albanese menekan perjanjian itu, kita mungkin akan menyaksikan babak baru sejarah pertahanan kawasan selatan Asia Tenggara. Era baru, kerjasama baru, dan mungkin fondasi keamanan regional yang lebih pakem antara Indonesia dan Australia. Nah, yang jadi pertanyaan Mimin nih bos, Tiongkok gimana nih ngelihat kerjasama ini ya kan? Apakah ia akan menuduh yang macam-macam? Ataukah ia akan melihat Indonesia mulai berpihak ke salah satu pihak? Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bosku. Oke, lanjut kabar kedua terkait hilal jet tempur F-15EX alias F-15ID. Jadi, baru-baru ini, salah satu pakar pertahanan kita yang bukan kelas kaleng-kaleng, cukup terkenal, yaitu Bapak Alman Helfas Ali. Lagi-lagi buka suara nih bos. Dalam postingannya di platform X, beliau katakan bahwa seberapa dekat F-15EX bagi Indonesia? Jawabannya bisa dibilang cukup dekat, tapi bisa juga dibilang cukup jauh. Nah loh, kok gitu ya kan? Nah, ini beliau katakan tergantung perintah presiden bos. Satu-satunya pengambil keputusan untuk pengadaan pertahanan adalah presiden. Jika Pak Presiden memerintahkan Menteri Pertahanannya untuk membeli F-15EX, maka katanya the budget will be available ASAP, as soon as possible bos. Anggarannya akan tersedia secepatnya, ujar beliau. Nah, di sini ya dapat admin tangkap, maka F-15EX ini artinya masih 50-50 bos. Belum jelas ya kan? Dan semua ada di tangan Pak Prabowo. Dan pastinya ya banyak faktor yang nantinya akan mempengaruhi jalan pikiran sang doi, Pak Prabowo. Mulai dari faktor geopolitik dan diplomasi. Nah, ini yang sangat dinamis bos, berubah-ubah. Kemudian juga arah pertimbangan strategis dan kebutuhan operasional. Lanjut juga ada faktor kapasitas anggaran dan prioritas, transfer teknologi dan industri dalam negeri, bahkan sampai faktor waktu atau faktor timing yang pas dan momentum politik juga bisa ikut menentukan keputusan beliau terkait pembelian F-15EX ini. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo.
Magazines.